Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di rubrik kali ini kita kedatangan tamu spesial, bintang tamu yang luar biasa sekali. Di rubrik Laung Antar kali ini kita kedatangan tamu yang bernama, mungkin tidak asing lagi ya, mungkin di Jakarta ini, yang bernama Arif Fatur Rahman Andi Ruslan SPD. Tapi biasa kita panggil beliau sepan akrabnya ini Abi. Alhamdulillah. Ya, Abi gimana kabar Abi? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas undangannya nih, Pak Ustaz. Kami Saya kira tadi bakal lupa nama saya. Ternyata beliau sudah hafal. apa? Luar biasa. Beliau ini penulis buku sekaligus praktisi pendidikan. Jadi mungkin nanti Abi kita minta untuk kita sedikit terkait masalah pendidikan yang dikelola saat ini, termasuk juga mungkin motivasi dulu ketika menulis buku. Masalah judul bukunya nanti akan di-spill sama beliau langsung. Siap. Baik, Abi, dulu kalau boleh tahu, cita-citanya apa dulu waktu masih kecil? Dulu waktu kecil, Ustaz. Waktu kecil itu Ustaz cita-cita ingin jadi pilot. Jadi karena di kelas waktu itu saya masih ingat betul kelas 6 SD ada seorang guru namanya Pak Ridwan di kelas 6 bertanya apa cita-citanya kepada semua siswa, ada jadi tentara, polisi, tapi saya sendiri ingin jadi pilot. Karena kelihatan keren lah pada saat itu. Kita kira begitu. Terus ngomong-ngomong kesibukan saat ini, Abi apa saja nih kesibukan saat ini? Karena kebetulan di rumah ada TK yang kita kelola bersama istri, jadi kesibukan untuk saat ini mengajar, dan kebetulan di sore hari juga kita terlebih dahulu ada sebenarnya lembaga bimbel buat lembaga TK. Jadi sekarang pada sore hari sibuk di bimbel, paginya di TK. Masya Allah. Abi kalau boleh cerita sedikit mungkin terkait masalah bagaimana dulu ketika menulis buku. Kalau nggak salah bukunya itu Kuliah Santai ya. Betul. Nah, itu berisi 98 halaman. Berisi sekitar 60 halaman. 60 halaman. 60 halaman. Nah, itu dulu motivasinya itu apa? Atau memang pernah direncanakan jauh-jauh sebelumnya atau bagaimana? Kita cerita sedikit mungkin. Sebenarnya itu Ustaz tidak direncanakan. Jadi ketika saya jatuh sakit yang cukup keras tahun 2018 itu jatuh sakit karena penyakit GERD namanya di bagian lambung yang sudah sangat parah. Akhirnya karena mungkin dalam pikiran akan meninggalkan dunia ini, jadi perlu ada legasi. Legasi itu semacam sesuatu hal yang ingin kita wariskan. Kebetulan semasa kuliah saya puas sekali rasanya selama kuliah dari segi nilai performa di dalam perkuliahan. Jadi dari situ saya berpikir untuk legasi saya adalah membuat buku tips untuk perkuliahan. Gitu. Karena saya merasa itu akan menjadi legasi nanti atau warisan bagi anak-anak saya. Jadi beliaunya sakit saja itu produktif. Gimana kalau nggak sakit? Gitu? Sakit aja jadi buku. Ya Alhamdulillah pada saat itu. Saya kalau beliau sehat seperti ini sekarang, tapi sekarang sudah sehat. Sekarang sehat dan kebetulan ada buku yang akan terbit lagi di bulan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Tapi berbeda genre, kalau yang sekarang lebih ke novel. Tapi tidak lepas dari pendidikan dan perjuangan. Tetap kepada konsennya pendidikan perjuangan yang lebih erat kaitannya sekarang karena saya berasal dari keluarga petani bawang, ada hubungannya dengan itu juga. Nah, selain beliau penulis, ternyata beliau juga praktisi pendidikan, ada bimbelnya, ada juga TK, artinya di pendidikan formal dan non formal. Nah, mungkin Abi bisa cerita sedikit secara singkat mungkin bagaimana ceritanya kok bisa ada bimbel, ada TK, atau ada panjang apa dulu sehingga bisa merintis TK sendiri. Siap. Sebenarnya itu dimulai dari tahun 2017 sebelum sakit. Jadi kita sudah sempat ke kantor desa membuat izin berikut dengan dokumen domisilinya. Tapi namanya waktu itu PAUD Rohini Education Center. PAUD Rohini Education Center itu nama bundanya Umi. Karena sekarang kita berada di rumah beliau. Jadi sudah membuat domisili, tapi pada saat itu tidak berlanjut, itu sakit 2018. Akhirnya pada tahun 2021 setelah lebih segar,
setelah sembuh dari penyakit yang aduh